Giliran Mbak Gita yang akan berbagi pengalaman horor untuk teman-teman semuanya saat keluarganya ikut dalam acara monitoring komunitas keluarga ojol ke puncak dan menyewa sebuah villa tua di sana. Sebenarnya acara tersebut diadakan bertepatan menjelang acara libur tahun baru tahun 2017. Niatnya liburan monitoring untuk bersenang-senang melepas penat. Tapi kok malah pulang ke Jakarta membawa oleh-oleh yang tidak diinginkan. Bagaimana kisah lengkapnya? Langsung saja kita menuju ke ceritanya. Begini ceritanya. Suami Mbak Gita yang sebut saja namanya Mas Sigit adalah seorang driver ojol yang supel dan ramah. Ia aktif mengikuti kegiatan sosial seputar komunitas ojolnya itu untuk menambah pertemanan dan persaudaraan di antara para pengemudi ojol lainnya. Terbukti dengan keikutsertaan Mas Sigit. Ia banyak bertemu dengan kawan baru yang banyak membantunya dalam berbagai kendala di jalan saat mengemudi ojol. Ternyata persahabatan komunitas ojol mereka tidak hanya saat berada di aspal yang sama, melainkan para istri mereka pun saling mengenal satu sama lain, karena sering mengadakan acara gathering bersama yang diadakan pihak panitia. Singkat cerita, saat menjelang libur akhir tahun 2017, Ketua Panitia Komunitas Ojol mengadakan acara monitoring yang rencananya akan diselenggarakan di Sukabumi. Namun karena banyak dari mereka yang saat itu berbenturan waktu dan tidak bisa mengikuti acara tersebut, akhirnya acara gathering monitoring itu dibatalkan. Hal itu nyatanya membuat Mas Sigit cukup kecewa. Sebenarnya ia sudah mempersiapkan untuk mengikuti acara gathering komunitas ojol dari jauh-jauh hari. Namun nyatanya ia harus menerima kenyataan acara itu dibatalkan. Tak putus asa, Mas Sigit lalu mengajak temannya yaitu Eko dan Wasidin untuk membuat acara monitoring antara keluarga mereka saja untuk menginap di Villa Puncak. Rupanya ide Mas Sigit bisa diterima oleh Eko dan Wasidin yang kebetulan mereka pun bersedia untuk menyewa villa di puncak. Apalagi Wasidin notabene asli orang daerah Bogor. Ia paham tempat-tempat yang akan mereka singgahi nanti ketika monitoring ke puncak berikut penginapannya. Penginapan murah namun bisa untuk menampung sekaligus 3 keluarga. Di hari yang ditentukan, Mas Sigit serta Mbak Gita membawa aslan, lintang, dan juga beberapa perlengkapan pakaian mereka dalam acara mini touring tersebut. Mereka berangkat dari Jakarta pukul 5 pagi setelah sholat subuh. Keluarga Eko dan Wasidin saat itu nyatanya sudah terlihat menunggu di bawah jembatan halte Cawang yang dimana itu adalah titik temu mereka sebelum berangkat touring bersama ke Villa Puncak. Sebelum touring, seperti biasa, kita berdoa dulu ya. Aba-aba dari Mas Wasidin, selaku leader rombongan. Setelah semua siap, 3 motor mereka pun melaju bersama, menembus gelapnya pagi hari buta. Di sini aku ceritakan dulu, jadi runtutannya itu yang pertama motor Mas Wasidin dan istrinya, beserta anaknya berusia 7 tahun. Yang kedua itu motor Mas Sigit, yang membawa Mbak Gita, serta Lintang yang berusia 1,5 tahun, dan Aslan yang berusia 5 tahun. Lalu di posisi yang terakhir adalah Mas Eko beserta istrinya yang sedang mengandung 6 bulan. Mereka melajukan motornya dengan kecepatan normal sambil menikmati perjalanan monitoring sampai dengan masuk kawasan puncak.
Namun apesnya, perjalanan menyenangkan mereka kini berubah karena macet yang disinyalir penutupan buka tutup arah ke puncak dari kota Bogor. Keadaan lalu lintas saat itu sangat padat, benar-benar sampai tidak bergerak. Tak terasa sudah hampir 2 jam mereka terjebak macet. Lintang anak balita Mbak Gita pun semakin rewel. Apalagi perlahan panas terik sinar matahari pagi mulai muncul. Belum lagi ketika istri Mas Eko yaitu Mbak Arum yang sedang mengandung 6 bulan itu kebelet ingin buang air kecil. Duh Mbak, kita kayaknya nggak bisa dan nerusin sampai ke daerah atas sana. Ini baru mau naik ke puncak aja udah kejebak macet parah begini. Anakmu si Lintang kasihan Mbak, menangis terus karena kepanasan. Aku juga dari tadi menahan ingin buang air kecil. Sudah benar-benar di ujung tanduk nih Mbak. Ucap Mbak Arum membuka percakapan. Duh, gimana nih A? Kasihan Mbak Gita sama Mbak Arum tuh. Apa A punya plan lain? Tanya Teh Puspa sambil berbisik-bisik pada suaminya. Mendengar percakapan antara Mbak Gita dan Mbak Arum, Mas Wasidin lalu menganggukkan kepala mengerti akan maksud istrinya itu. Kemudian sebagai leader, ia lalu memberi aba-aba kepada Mas Sigi dan Mas Eko. Git, kok sepertinya kita ganti ke plan B aja nih. Tadinya aku mau ajak kalian menginap di Villa Puncak, dekat Bukit Bintang. Tapi karena keadaan darurat begini, kita cari penginapan lain saja deh, ucap Mas Wasidin. Ya, kita sih ikut aja. Kan Kang Idin yang lebih paham daerah Bogor, jawab Mas Sigit dan lalu diberi isyarat jempol oleh Mas Eko. Ya udah, sekitar 500 meter lagi ada masjid nih di depan. Dan tepat di depan masjid itu ada jalan alternatif yang mau ke arah Sentul. Kita nanti belok sana saja. Di sana pun seingatku banyak villa penginapan dan pemandangannya tidak kalah bagus kok. Sahut Mas Wasidin atau akrab dipanggil Kang Idin. Setelah 30 menit, motor mereka mencoba selap-selip dari kemacetan. Akhirnya jalan alternatif pun yang dimaksud kelihatan. Mas Wasidin lalu melambaikan tangan kirinya sebagai tanda inilah jalan yang dimaksud agar dua temannya itu tidak sampai salah jalan. Beruntung saja jalan alternatif yang dipilih oleh Mas Wasidin ini nyatanya banyak orang yang belum tahu. Mereka pun kembali menikmati perjalanannya. Walaupun kondisi jalan alternatif tersebut agak rusak, sempit, dan juga berbelok-belok, tak lama kemudian kepenatan mereka selama di perjalanan pun dibayar dengan pemandangan hamparan kebun teh di sisi kiri jalan yang benar-benar memanjakan mata. Sepanjang jalan tersebut, nampak jarang terlihat ada rumah-rumah warga, hanya saja ada terlihat beberapa bangunan-bangunan rumah tingkat yang disewakan sebagai villa. Mas Wasidin, sang leader, beberapa kali terlihat turun dari motornya untuk menanyakan berapa harga sewa villa tersebut. 2 juta Kang harga sewanya, soalnya ada kolam renang di dalamnya. Mas Wasidin mencoba menego si penjaga villa tersebut. Namun ia masih bersikeras sehingga Mas Wasidin kembali memberi aba-aba untuk melanjutkan kembali perjalanan untuk mencari villa dengan budget yang sesuai. Sebenarnya Mas Wasidin sendiri tidak tahu apakah selain dari villa tujuan utamanya itu, entah masih adakah villa lain yang bisa menampung keluarga mereka dengan budget yang sesuai. Pertanyaan itu terus muncul di benak Mas Wasidin setelah mencoba hampir menyinggahi 5 villa yang ada di sana. Dari ke-5 villa tersebut, rata-rata mereka memasang tarif sebesar 1,8 hingga 2,5 juta. Ada pula penginapan semacam hostel.
dengan harga per kamar 450.000 sehari. Tapi menurut Mas Eko dan Mas Sigit, mereka keberatan jika mereka tinggal di penginapan seperti hostel. Ah, nggak seru dong Kang Idin, kalau jauh-jauh ke puncak cuma nginep di hostel kayak gini. Mana mahal lagi, kan rencananya kita mau nginep di villa Kang. Pas nanti malam tahun baru kita bisa bakar-bakaran jagung sambil menikmati kembang api, ucap Mas Sigit. Akhirnya mereka kembali memacu kendaraannya untuk mencari penginapan lain yang sesuai dengan budget mereka. Hingga secara tidak sengaja, Mas Sigit kemudian membunyikan klakson 4 kali kepada Mas Wasidin. Mas Wasidin lalu memelankan motornya dan menoleh ke arah belakang. Dari arah belakang, Mas Sigit memberi isyarat tangan yang menunjuk ke arah kanan jalan. Mas Wasidin lalu menyadari jika yang dimaksud Mas Sigit adalah adanya villa yang disewakan. Tidak menyerah, Mas Wasidin kembali menanyakan harga sewa villa tersebut selama 3 hari 2 malam. 1,8 saja Kang. Di dalam ada 4 kamar tidur, 2 kamar mandi, ada biliar, dan ada kolam renangnya juga, jawab si pengurus villa. Mas Wasidin mencoba menego harga kepada penjaga villa, hingga akhirnya berhasil deal di harga 1,5 juta. Si penjaga villa yang sebut saja namanya Mang Cecep, dengan segera membuka pintu gerbang rumah villa, dan setelah pintu gerbangnya terbuka, barulah terlihat villa berlantai 2 dengan gaya bangunan rumah lama tahun 90-an yang berwarna putih. Rumah villa tersebut nampak terlihat masih kokoh, bersih dan terawat. Sama sekali tidak ada kesan seram dari luar bangunan villa. Namun begitu pintu rumah terbuka, barulah muncul semilir angin yang membuat bulu kuduk Mbak Gita merinding dan hawanya pun lembab. Ini kuncinya. Kalau ada apa-apa bisa telepon atau WA saya aja ya. Nanti 3 hari berikutnya saya kesini lagi, sewaktu kalian check out, ucap Mang Cecep sambil menyerahkan secari kertas dengan nomor beliau kepada Mas Wasidin lalu berpamitan pergi. Di dalam rumah villa semua perabotannya nampak terlihat rapi dan bersih. Namun anehnya, dari semua perabotan di dalam villa itu sepertinya perabotan tahun 90-an. Baik dari sofanya, tempat tidur, spray, televisi, kulkas, dan lain sebagainya. Setelah mata Mbak Gita asik bergerilya mengamati isi dalam rumah villa tersebut, dan tiba-tiba ia seperti merasa tertarik untuk melihat ke arah bagian belakang villa, yang mana ada sebuah kolam renangnya. Mbak Gita lalu duduk-duduk di pinggir kolam renang tersebut, sambil sesekali tangannya memainkan air kolam renang tersebut. Entah mengapa tiba-tiba saja ia jelas mendengar suara Aslan yang berteriak, "Mama, tolong! Tolong, Mah!" Mbak Gita lalu terhenyak dan bangkit berdiri. Ia memastikan apakah benar itu adalah suara Aslan, anaknya. Mbak Gita kini kaget bukan main. Melihat di tengah kolam renang sudah ada Aslan, anak laki-lakinya yang tenggelam. "Aslan, Aslan, astagfirullah nak, ya Allah tolong, Mas Sigit tolong Mas, Aslan tenggelam di kolam renang," teriak Mbak Gita masuk ke dalam rumah untuk mencari pertolongan. "Mama, kenapa? Kok panggil-panggil Aslan?" tanya polos anaknya itu yang baru saja turun dari lantai 2. Mbak Gita pun bingung, padahal ia memang benar-benar melihat Aslan anaknya tenggelam di kolam renang barusan.
Mbak Gita yang sudah tidak bisa berkata-kata apa-apa lagi, hanya bisa langsung merangkul anaknya itu sambil tubuhnya bergetar hebat ketakutan. Ia mencoba mengecek ke kolam renang, namun memang benar tidak ada Aslan anaknya di situ. Di waktu yang bersamaan, anak Mbak Gita yaitu Lintang kemudian menangis keras. Mas Sigit langsung berusaha menenangkan anaknya itu sambil menggendong-gendong ke arah kolam renang. Di sana tangisnya yang keras tiba-tiba berhenti sendiri. Sadar akan anaknya Lintang yang sepertinya menyukai air, Mas Sigit lalu mengajak Lintang bermain air kolam renang agar ia tidak rewel lagi. Secara mengejutkan, tiba-tiba tangan mungil Lingang menunjuk ke arah tengah kolam renang sambil berucap, Itu. Dan langsung ia menutup kedua matanya dengan tangan mungilnya. Mas Sigit sadar bahasa tubuh anaknya itu biasanya jika anaknya Lintang sedang ketakutan, ia akan selalu menutup kedua matanya dengan tangannya. Adik kenapa? Takut? Tadi Dedek ngomong apa sih, Dek? Itu apa, Dek? Ucap Mas Sigit kepada anaknya. Beranjak ke sore hari menjelang ba'da maghrib, tubuh Mbak Arum mendadak menggigil. Semua jelas menjadi panik, apalagi suaminya yaitu Mas Eko. Mas Eko ditemani oleh Mas Wasidin pergi mencari apotik terdekat sekalian mencari makan malam untuk mereka. Sedangkan Mas Sigit diam di rumah mengasuh anaknya Lintang yang ternyata masih saja rewel menangis dan terus menangis di kamarnya di lantai 2. Teh Puspa serta Mbak Gita ikut menemani Mbak Arum yang sedang sakit di kamar lantai 1. Sehingga mereka lupa jika ada Aslan 5 tahun dan juga Timo 7 tahun yang sebelumnya mereka sedang asik bermain sendiri di ruang tengah sambil menonton televisi. Tiba-tiba terdengar suara piring pecah dari luar. Sontak saja Teh Puspa dan Mbak Gita langsung keluar kamar untuk melihat apa yang terjadi. Mereka kaget melihat Timo sudah menangis dengan kepala yang berdarah, sedangkan Aslan tidak ada di sana. Teh Puspa lalu memeluk Timo yang sedang mematung sambil menatap kosong ke arah pohon jamblang di luar rumah. Begitu Mas Wasidin dan Mas Eko kembali, mereka kaget dengan keadaan Timo yang masih terguncang. Mas Wasidin sendiri kesal dengan anak Mas Sigit dan Mbak Gita yang dianggap sudah keterlaluan bercandanya sehingga ia memukul kepala Timo dengan piring sampai berdarah-darah. Sudahlah, kita pulang saja mah. Nggak bener ini, mau liburan malah dapat musibah gini. Bentak Mas Wasidin kepada istrinya sambil mengemasi barangnya untuk segera pulang. Mas Sigit sendiri dan Mbak Gita hanya bisa tertunduk malu dan bersalah akibat perbuatan anaknya. Padahal mereka yakin jika sebenarnya Aslan tidak pernah berbuat barbar seperti itu. Namun karena ada barang bukti, Aslan sudah tidak bisa mengelak atas perbuatannya. Aku nggak mukul Timo, mah. Aku nggak mukul Timo. Ucapnya berkali-kali sambil menangis. Mas Eko sudah mencoba menjadi penengah antara mereka, namun karena Mas Wasidin yang sudah kadung emosi melihat keadaan anaknya yang terguncang, Mas Wasidin tetap memilih untuk kembali pulang ke Jakarta malam itu juga bersama dengan istri dan anaknya. Di perjalanan pulang, Timo yang sedari tadi hanya menangis dan merasa tertekan mulai membuka pembicaraan dengan ayah dan bundanya. Ayah, tadi sebelum Timo dipukul Aslan, Timo lihat ada pocong ayah.
Pocong itu serem banget. Tapi nggak tahu kenapa pocong itu malah deketin Aslan dan tiba-tiba Aslan lari ambil piring ke dapur, terus pukulin ke kepala Timo. Ujar Timo. Mas Wasidin awalnya tidak percaya ucapan anaknya itu. Tapi setelah ia dan Teh Puspa berpikir kembali, mungkin ada benarnya juga ucapan Timo. Tapi jika memang demikian, berarti bisa jadi tubuh Aslan sedang dikendalikan oleh sesuatu. Di sisi lain, setelah kejadian aneh tersebut, Aslan kini agak berperangai aneh. Ia hanya diam mematung, tidak bersuara, tidak mau makan, dan terkadang bisa tiba-tiba berlari dan tertawa-tawa sendiri. Di tengah malam, Mas Eko, suami Mbak Arum, terbangun. Melihat istrinya sudah tidak ada lagi di sebelah tempat tidur. Dan keadaan pintu kamar terbuka membuat Mas Eko agak sedikit panik. Ia paham istrinya adalah tipe orang yang penakut, apalagi saat mau ke kamar mandi di malam hari. Pasti ia akan meminta ditemani oleh Mas Eko. Mas Eko lalu berjalan keluar ke arah kamar mandi. Namun kamar mandi itu ternyata kosong. Saat Mas Eko mau berjalan ke arah lain, ia jelas mendengar suara istrinya berteriak. Mas Eko lalu berlari ke arah sumber suara, yang rupanya dari bagian kolam renang rumah villa tersebut. Mas Eko langsung memeluk istrinya yang bergetar ketakutan itu dan membawanya masuk ke dalam villa. Ternyata akibat dari teriakan kencang Mbak Arum ikut membangunkan Mas Sigit dan Mbak Gita di lantai 2. Loh, ada apa ini? Tanya Mas Sigit keheranan yang melihat Mbak Arum sedang menangis di pelukan Mas Eko. Dengan nada yang bergetar, Mbak Arum menjelaskan jika tadi saat ia sedang tidur, ia seperti terhipnotis oleh sesosok perempuan yang membangunkannya. Perempuan berambut panjang dan berkulit pucat itu, lalu berjalan ke arah kolam renang villa. Dan setelah ia berhenti, ia membalikkan tubuhnya dengan wajah benar-benar sangat menyeramkan. Layaknya wajah kuntilanak. Sontak saja hal tersebut membuat Mbak Arum ini menjerit ketakutan. Di saat yang sama kemudian handphone Mas Sigit berdering. Ia melihat di layar handphone bahwa Mas Wasidin meneleponnya. Mas Sigit langsung menjawab telepon dari temannya itu. Dari seberang sana terdengar suara Mas Wasidin yang agak panik menanyakan keadaan mereka di villa tersebut. Mas Sigit lalu menceritakan jika barusan tadi kini giliran Mbak Arum yang terkena teror dari villa tersebut karena ia ditampakkan sesosok kuntilanak. Jawaban Mas Wasidin nyatanya di luar dugaan dan membuat agak panik Mas Sigit dan Mas Eko. Sebaiknya cepat kalian pergi dari villa itu. Itu adalah villa angker. Tadi anakku sudah menceritakan semuanya. Cepat kalian keluar saja segera, ucap Mas Wasidin memberi peringatan. Mas Sigit lalu mencoba berdiskusi dengan Mas Eko tentang apa yang harus mereka lakukan di malam itu. Dan diputuskanlah malam itu juga mereka langsung bergegas pulang meninggalkan villa. Keesokan harinya, Aslan, anak Mbak Gita, dan Mas Sigit kembali berperilaku aneh. Selain itu, Lintang pun masih saja rewel jika berada dekat kakaknya. Aslan sering menatap kosong dan berbicara. "Antar aku pulang, aku mau bersama bunda, ini bukan rumahku." Karena dirasa ada yang tidak beres, atas saran Mas Wasidin, Mas Sigit diajak bertemu dengan pamannya yang paham ilmu kebatinan. Baru juga mengucap Assalamualaikum, paman Mas Wasidin tidak menjawab salam mereka dan malah berkata, "Habis dari mana kamu, Din? Pulang bukannya bawa oleh-oleh, malah bawa pocong kecil ke sini." Jawab paman Wasidin ketus. Anak ini ditempeli sosok pocong, tapi dari ukurannya terlihat masih anak-anak.
Bawa anak ini kembali ke rumahnya. Nanti sosok pocong itu akan keluar dengan sendirinya. Sambung Paman Mas Wasidin. Mas Sigit dan Mas Wasidin saling bertatapan. Mereka heran Paman Mas Wasidin bisa tahu maksud kedatangan mereka padahal belum berbicara apa-apa. Mas Wasidin dan Mas Sigit di hari itu juga langsung bergegas membawa Aslan kembali ke villa tersebut dengan mengendari mobil milik Mas Wasidin agar cepat tiba ke tujuan. Akhirnya mereka pun sampai kembali di depan villa tersebut. Mas Wasidin lalu menghubungi Mang Cecep karena kebetulan Mang Cecep sedang tidak ada di sana. Berselang 10 menit kemudian, barulah muncul Mang Cecep dengan motornya yang lalu berbasa-basi kepada Mas Wasidin, menanyakan perihal kemarin. Langsung saja ke topik inti ya Mang Cecep. Kami datang ke sini ini mau menanyakan ke Mang Cecep, apa benar villa ini berhantu? Ini anak teman saya sampai ketempelan gini. Belum lagi kemarin sewaktu kami menginap di sini, ada banyak kejadian-kejadian aneh. Bahkan anak saya jadi korban kepalanya sampai bocor. Ucap Mas Wasidin dengan nada meninggi. Mang Cecep dengan raut wajah yang bersalah, kemudian menceritakan ulang sejarah bangunan villa tersebut. Villa itu adalah milik Pak Yusril, atau akrab dipanggil Pak Ius. Pak Ius tadinya adalah pemilik kebun teh yang wilayahnya sampai berhektar-hektar. Selain memiliki kebun teh, Pak Ius memiliki usaha lain, yaitu memiliki pabrik penggilingan teh sendiri. Oleh karena sebuah peristiwa, usaha pabrik milik Pak Ius itu dibekukan, dan semua tanah perkebunan miliknya tersita oleh bank. Aset yang tersisa kini hanyalah rumah Pak Ius yang juga dalam proses penyitaan bank. Sedangkan kendaraan mobilnya sudah habis dijual. Dalam rasa putus asa, diam-diam istri Pak Ius dikabarkan mengikuti pesugihan untuk keluar dari kemelut dalam himpitan ekonomi mereka. Pada akhirnya rumah tersebut tidak jadi dilelang oleh pihak bank. Dan keadaan keuangan Pak Ius yang sebelumnya morat-marit kini kembali berjaya kembali. Namun namanya ikut dalam perjanjian setan, pastilah ada harga yang harus dibayar. Anak Pak Ius yang berusia 9 tahun ditemukan tewas tenggelam di dalam kolam renang. Sang istri yang terguncang dengan kematian anaknya tak lama kemudian ikut ditemukan tewas menenggak racun di kamar lantai 2. Setelah 2 kejadian naas tersebut, barulah diketahui istri Pak Ius ikut perjanjian iblis dari surat yang ia tulis. Pak Ius yang ketakutan akhirnya meninggalkan rumahnya begitu saja dan pergi entah kemana. Sebelum Pak Ius pergi, ia memang sempat menitipkan pesan kepada Mang Cecep, yaitu karyawan setianya untuk menjaga rumah tersebut. Mang Cecep yang sudah mempunyai rumah, ia menjadikan rumah Pak Ius sebagai rumah villa yang disewakan kepada para tamu-tamu yang berlibur ke puncak. Sedangkan hasil dari uang sewa tersebut dijadikan sebagai gaji dari Mang Cecep dan biaya untuk perawatan rumah villa itu sendiri. Mang Cecep mengungkapkan sebenarnya memang banyak ia mendengar hal-hal semacam itu dari para tamu yang menginap di rumah villa milik Pak Ius. Dari mulai kesurupan kuntilanak, melihat pocong anak kecil, mendengar suara tawa anak kecil, benda yang tiba-tiba bergerak sendiri, dan bahkan sampai ada yang kejang-kejang karena ketakutan ditampakkan oleh sosok penunggu rumah villa tersebut. Mendengar hal itu, Mas Wasidin sampai terenganga mendengar pengakuan Mang Cecep, si penjaga villa tentang asal-muasal rumah bangunan angker itu. Pantas saja rumah villa tersebut angker. Bisa jadi arwah istri Pak Ius
anaknya, dan juga koloni-koloni setan yang masih terikat perjanjian masih bersemayam di dalam sana. Mas Fasidin lalu menelepon pamannya itu dan mengabarkan jika kini mereka sudah kembali di rumah villa tersebut. Terlihat Mas Fasidin mengangguk-anggukkan kepala sambil berkata iya dan iya saja. Sampai pada akhirnya telepon itu ditutup. Mbak Gita tunggu di mobil aja. Biar aku sama Mas Sigit dan Aslan yang masuk ke rumah villa itu kembali. Tadi aba-aba dari pamanku harus seperti itu, ucap Mas Fasidin menahan Mbak Gita. Ada rasa was-was dari raut wajah Mbak Gita. Namun ia hanya bisa mempercayakan kepada Allah saja, supaya keluarganya selalu dilindungi dari gangguan syaitan yang terkutuk dengan cara berdoa. Setelah mungkin menunggu di dalam mobil sekitar 15 menit, terlihat mereka kembali lagi sambil menggendong Aslan yang terlihat pucat dan lemas. Menurut Mas Sigit, saat di dalam villa, Aslan diberi segelas air yang sudah didoakan surat An-Nas, Al-Falaq, dan ayat kursi. Begitu Aslan meminum air itu, seketika Aslan langsung muntah-muntah. Mas Wasidin menelepon pamannya kembali dan sang pamannya itu menjawab jika sosok pocong anak kecil yang mengikuti Aslan sudah pergi. Efek mual dan muntah adalah efek jika ada hal negatif atau hawa negatif di dalam tubuh keluar. Jadi bisa dibilang itu adalah reaksi tubuh yang wajar. Akhir cerita setelah dari kejadian horor itu, Aslan sendiri sampai sekarang masih menjadi anak yang penakut. Ia bahkan takut jika tidur sendirian, padahal sebelumnya Aslan tidak sepenakut itu. Aslan berkata jika ia saat di villa melihat banyak hantu, dan salah satu hantu yang membuatnya ketakutan adalah sesosok kuntilanak dan pocong anak kecil yang sempat merasuki tubuh Aslan. Sekian cerita malam ini. Niat hati mau liburan, malah jadi bawa oleh-oleh diikuti oleh pocong anak kecil. Buat kalian, teman-teman semuanya, berhati-hatilah dalam memilih penginapan. Dan pastinya dimanapun kalian berada, harus selalu ingat sama Tuhan. Harus selalu ingat kepada Allah yang Maha Kuasa. Akhir kata, salam ketakutan.